Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ayyuhal mu'takifun wal mu'takifat, hafizakumullah. Berbahagia sekaligus saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam pertama di Al-Ashrul Awakhir ini dapat berkumpul bersama dengan para perindu surga. Orang-orang yang semangat menapaki jalan dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berkumpul di rumahnya untuk menghidupkan sunnah nabinya dalam rangka mengejar Lailatul Qadarnya, semoga kita semuanya nantinya dimudahkan Allah untuk berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Baru beberapa waktu yang lalu kita berdoa kepada Allah memohon untuk dipertemukan dengan Ramadan. Kita berdoa saat di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Memohon untuk dipertemukan dengan bulan si Ramadan. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa kita. Kita dipilih oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang diberikan kesempatan untuk mereguk beragam kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Dan tidak terasa malam ini kita sudah memasuki Al-Ashrul Awakhir min Ramadan. Dan di 10 hari terakhir Ramadan inilah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mulai berburu untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Maka di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Burulah, carilah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu perhatikan, Nabi tidak menggunakan lafaz utlubu Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar, tetapi menggunakan kata taharrau. Kata at-taharri di dalam bahasa Arab memiliki makna badlul juhud, mencari dengan sungguh-sungguh dengan mengerahkan semua potensi tenaga kita, energi kita, mengalahkan semua kesibukan kita, mengorbankan waktu kita, mengalokasikan waktu dengan sengaja untuk memburu dan mengejar Lailatul Qadar. Dan Nabi mengatakan,
cari dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan penting kita untuk menyiapkan diri kita, pikiran kita, dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, selain dengan ikhtiar kesungguhan kita, maka kita mohonkan keinginan itu dalam doa-doa kita. Maka salafun saleh, sebagaimana mereka ketika merindukan bertemu dengan Ramadan berdoa Allahumma ballighna Ramadan, maka ketika ingin meraih kemuliaan Lailatul Qadar, mereka pun juga berdoa, mohonkan kepada Allah dalam doa-doa mereka, diantaranya Allahumma ballighna Lailatul Qadar, ya Allah pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, waktubna mimman syahida Lailatul Qadar, dan catat kami, masukkan kami ke dalam orang-orang yang berhasil meraih Lailatul Qadar itu. Maka doa ini penting Bapak Ibu hafizakumullah, karena ia tahiyatun nafs, sebagai penyiapan jiwa kita untuk menjadikan Lailatul Qadar itu sebagai momen yang sangat dirindukan dan diharapkan. Sebagian ulama, mungkin Bapak Ibu kalau mengikuti siaran live langsung yang biasa dibaca oleh Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, untuk mengharapkan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, diantaranya mereka berdoa Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar, Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar, ya Allah berikan taufik, kemudahan, keberhasilan kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka sebagaimana dulu kita merindukan Ramadan, dan begitu memasuki Ramadan kita ucapkan marhaban ya Ramadan, supaya kita semangat dan menikmati untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka sudah sepantasnya mengawali 10 hari terakhir Ramadan ini, karena kita ingin berburu Lailatul Qadar, kita ucapkan marhaban ya Lailatul Qadar, ahlan wa sahlan ya Lailatul Qadar, supaya kita semangat dan kemudian bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih yang lain, Nabi SAW kemudian juga menyampaikan dari 10 hari terakhir Ramadan ini, diantaranya di malam-malam ganjil. Dan malam-malam ganjil itu berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Lalu ada hadis lagi yang diriwayatkan Imam Muslim. Pada zaman Nabi pada saat itu ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, dan tidak mungkin seorang sahabat bersumpah kalau tidak benar-benar merasakan curahan rahmat Allah pada malam Lailatul Qadar. Dia sampai bersumpah malam itu pada zaman Nabi, yaitu malam 27. Dan kemudian para ulama sepakat bahwa malam itu bisa berganti-ganti karena ia bagian dari misteri. Dan kalaulah disebut malam ganjil atau malam 27, itu tidak lain dalam rangka mudha'afatul juhud, dalam rangka untuk melipat gandakan kesungguhan kita, bukan berarti menafikan malam-malam genap. Sehingga jangan sampai kemudian kita di malam-malam genap kita tidak sungguh-sungguh, tetapi ketika memasuki malam ganjil kita bersungguh-sungguh. Dan malam hari ini adalah malam 21. Mudah-mudahan kita berharap dan selalu optimis, mudah-mudahan ini termasuk di antara malam Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selanjutnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, agar kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengejar Lailatul Qadar.
Di antara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dalam hadis sahih, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar, bangun, berdiri menghidupkan Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berdasarkan hadis ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita untuk mengejar Lailatul Qadar itu diantaranya dengan qiyam. Dan qiyam di situ bisa bermakna menghidupkan malam. Bisa juga dengan qiyamul lail, tahajud. Bisa juga dengan qiyam menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Apa yang kita lakukan malam ini dengan mengkaji ajaran Allah dan Rasulnya melalui kajian i'tikaf seperti ini juga bagian dari qiyamul Lailatul Qadar. Dan lain sebagainya, bisa dengan doa dan lain sebagainya. Berarti Rasulullah SAW melalui hadis ini menyemangati kita untuk qiyam, untuk menghidupkan malam. Dan itulah yang juga disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, pernah menyampaikan testimoni melihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir ini seperti ini, ahyal lailah, beliau menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, panduan kepada kita di dalam mengejar Lailatul Qadar, agar benar-benar ikhtiar kita dalam mengejar Lailatul Qadar berbuah mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah, maka perlu kita menata niat kita. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mengharapkan pujian, bukan untuk mengharapkan sanjungan, tetapi benar-benar kita qiyam Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar ini imanan wahtisaban, benar-benar dalam rangka didasarkan atas iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu hafizakumullah, karena kita sekarang hidup di masa kecanggihan teknologi, medsos juga luar biasa. Ada sebagian saudara kita yang kadang-kadang dikit-dikit mengupdate status, dikit-dikit mengupdate status, yang terkadang kalau kita tidak ingatkan ini, boleh jadi kemudian muncul hal-hal yang bisa mempengaruhi, melunturkan niat baik kita. Boleh jadi ada orang yang kemudian mengupdate status dan kemudian menumpahkan perasaannya. Masya Allah, malam ini terasa sekali hati dan pikiran saya jernih bersama dengan saudara-saudara saya perindu surga di Masjid Raya JGC. Kemudian mengupdate status terusnya. Yang seperti ini khawatir kemudian kita tidak bisa menjaga hati kita dan mengharapkan kemudian komentar-komentar, dan kemudian ini bisa merusak hati kita. Maka ini Nabi mengingatkan, diantaranya memberikan panduan iman wahtisaban. Nabi SAW tidak mengatakan man qoma ramadhana au man qoma lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama seperti puasa Ramadan. Maka ada 3 hadis
bunyinya mirip tapi bentuk ibadahnya yang berbeda. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pun kita juga harus ikhlas karena Allah, supaya tidak terjebak masuk dalam hadis Nabi yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Untuk mendapatkan maghfirah dari Allah harus ditata niatnya imanan wa ihtisaban. Ada juga hadis sahih, man qama ramadhana iman wa ihtisaban. Dalam qiyam Ramadan untuk mendapatkan maghfirah kita harus tata niat kita iman wa ihtisaban. Dalam mengejar Lailatul Qadar, Nabi juga memberikan panduan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu hafizakumullah. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk meneladani beliau ketika memasuki 10 hari terakhir ini, adalah mudha'afatul juhud. Beliau melipat gandakan kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana disampaikan oleh istri beliau, ketika memasuki 10 hari terakhir ini beliau benar-benar terlihat kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, benar-benar jadda, bersungguh-sungguh melebihi malam-malam sebelumnya, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Dan ini memberikan pelajaran penting kepada kita, karena ketika kita sudah memasuki 10 hari terakhir dan di sana ada Lailatul Qadar, pada saat yang bersamaan berarti memang akan semakin dekat kita akan meninggalkan Ramadan. Dan para juara Ramadan, para pemenang Ramadan itu akan sangat ditentukan pada akhir-akhir seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat sebuah kompetisi, pertandingan, perlombaan, para pemenangnya itu adalah mereka-mereka yang melipatkan kesungguhannya ketika sudah menjelang garis finish. Boleh jadi mengawalinya ada kekurangan, boleh jadi ketika mengawalinya ada khilaf. Tidak ada masalah. Dalam mengawali Ramadan mungkin ada kekurangan dalam qiyamul lail kita. Mungkin ada yang masih bolong-bolong tarawihnya. Barangkali tilawatil Qur'annya juga belum maksimal di awal-awal. Mungkin dalam urusan sedekah dan yang lainnya juga masih kurang. Tidak ada masalah. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ashrul Awakhir ini. Maka kita bisa melipat gandakan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah ketika sudah memasuki 10 hari terakhir ini. Seorang ulama dari generasi tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pernah mengatakan, ahsin fima baqiyah yughfar laka ma madha. Perbaguslah, perbaikilah apa yang tersisa, semoga Allah mengampuni apa-apa yang telah lalu. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dengan 10 hari terakhir ini. Mari kita maksimalkan, kita lipatkan kesungguhan kita. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan kita di awal diampuni Allah Subhanahu wa taala. Waqtanim ma baqiyah, dan manfaatkan dengan maksimal apa yang tersisa. Fa innaka la tadri mata tudrik rahmat Allah, sebab engkau, kita semuanya tidak tahu kapan kita mendapatkan rahmat Allah.
Boleh jadi justru di akhir-akhir ini, di 10 hari terakhir inilah kemudian kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah memberikan semangat kepada kita, di antaranya dengan ucapannya. Beliau rahimahullah mengatakan, perhatikan kuda ketika mengikuti perlombaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melihat pacuan kuda, sibakul khail. Lihat apa yang dilakukan oleh kuda. Innal khail idza syarafat nihayatal mizmar. Kuda itu ketika sudah mendekati garis finish, apa yang dilakukan? Badzalat qusara juhdiha litafuza bisibak. Dia akan mengerahkan seluruh potensinya, tenaganya untuk menjadi pemenang dalam lomba itu. Maka para pemenang Ramadan, juara Ramadan yang pantas mendapatkan piala takwa la'allakum tattaqun akan ditentukan pada akhir-akhir seperti ini. 10 hari terakhir Ramadan ini akan sangat menentukan siapa yang pantas untuk mendapatkan piala takwa. Kenapa? Fa'innal a'mal bil khawatim, karena yang menentukan amal itu justru malah akhir-akhir. Fa'innaka illam tuhsinul istiqbal fa ahsin al-wada'. Maka jika kita mungkin belum bagus dalam mengawali Ramadan yang lalu, awal-awal kemarin belum bagus, maka mari kita akhiri Ramadan di 10 hari terakhir ini dengan melipat gandakan kesungguhan kita. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah SAW, termasuk ketika mau mengejar Lailatul Qadar ini. Rasulullah SAW melipat gandakan kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah. Dan tidak hanya itu, ditunjukkan dengan ihya'ul layali bil ibadah, menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 20 hari sebelumnya, terkadang Nabi masih mencampur malamnya itu dengan tidur. Tetapi begitu masuki 10 hari terakhir, menggunakan mayoritas malamnya untuk ibadah kepada Allah, ahyal laila, dan wa yuqallilul naum, dan menyedikitkan tidur. Itu tidak lain karena memahami betul bahwa malam-malam untuk mengejar Lailatul Qadar itu tidak panjang. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat waktu Indonesia, malam itu dimulai dari maghrib. Tadi maghrib sekitar pukul 5 atau pukul 5.48, kemudian diakhiri dengan subuh, yaitu pukul 4.34. Berarti berapa jam itu? Sekitar 11 jaman ya, ya, mendekati 12 jam, nggak sampai 12 jam. Jadi tidak lama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Lailatul Qadar itu memang adanya di malam hari. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya tidak ada Naharul Qadar, siang Qadar itu gak ada. Yang ada Lailatul Qadar. Karena itu manusia-manusia terbaik, mereka siap mengorbankan apa saja dalam rangka mengejar Lailatul Qadar itu. Di antaranya dengan menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa semoga kita bisa mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Maka malam ini kita buktikan, dan mudah-mudahan seterusnya kita bisa terus melakukan itu dimanapun saja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemudian berikutnya, hal penting juga yang kita baca dari
bagaimana Rasulullah SAW mengejar Lailatul Qadar. Di antaranya di dalam hadis sahih seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ternyata Rasulullah SAW ketika mengejar Lailatul Qadar itu beliau tidak menikmatinya sendiri. Maka disebutkan menghidupkan malam, wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Ini poin yang sangat penting Bapak Ibu hafizakumullah. Bukankah selama ini kita berharap dan memohon, merindukan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah? Selama ini kita mengharapkan keluarga kita diberkahi Allah, mengharapkan menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan kemudian bisa berlanjut berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka malam-malam 10 hari terakhir ini juga sebagai penentu kejujuran kita. Jika kita ingin menjadikan rumah kita baiti jannati, rumahku adalah surgaku, menginginkan keluarga kita keluarga samara, sakinah mawaddah warahmah, atau asmara as-sakinah mawaddah warahmah, maka kita meneladani Rasulullah SAW. Di antara yang dilakukan Rasulullah SAW adalah aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, mengkondisikan keluarganya untuk diajak bersama-sama mengejar, berburu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan ini bisa kita bayangkan kalau kemudian keluarga muslim Indonesia di 10 hari terakhir ini kemudian bersama-sama menghidupkan malam-malam mulia ini, 10 hari terakhir ini untuk mengejar Lailatul Qadar. Kalaulah tidak bersama-sama dengan kita di rumah Allah, di masjid seperti ini, kita bisa ingatkan mereka untuk menghidupkan malam di rumah mereka, bersama-sama untuk menghidupkan malam dengan beragam ibadah. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita benar-benar memperhatikan keluarga kita, dan ini juga termasuk bagian dari mengejawantahkan, menerapkan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat 6 dalam surat At-Tahrim, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana menjaga, memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka? Di antaranya dengan mengajak untuk menghidupkan malam-malam seperti ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau keluarga Indonesia bersama-sama menghidupkan malam-malam seperti ini dengan ibadah kepada Allah, bersama-sama punya semangat yang sama untuk mengejar Lailatul Qadar, saya ingin tanya Bapak Ibu, kira-kira nanti kehidupan berbangsa bernegara kita semakin lebih baik atau lebih buruk? Pasti akan lebih baik. Bukankah bangsa dan negara itu terdiri dari keluarga-keluarga? Maka ada ungkapan, bangsa negara yang kuat berawal ditopang oleh keluarga yang taat. Dan inilah saatnya kita bersama-sama mengingatkan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, istri atau suami kita, diajak bersama-sama, dikondisikan untuk bersama-sama menghidupkan malam-malam 10 terakhir ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sangat berkepentingan menginginkan pandemi Covid-19 ini segera berakhir, mengharap kepada Allah agar segera diangkat virus corona ini dari kehidupan kita. Maka inilah saatnya kita untuk menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, memanfaatkan malam-malam yang mulia ini untuk berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah, mengharap Allah secepatnya mengangkat virus corona ini dari kehidupan kita. Karena kita dihadapkan dengan situasi kondisi yang luar biasa.
tidak pernah terbayang oleh kita pandemi ini kemudian berlanjut Ramadan kali ini. Ini sudah Ramadan yang kedua kita mengalami pandemi COVID-19. Maka ini adalah keadaan extraordinary, keadaan yang luar biasa. Menghadapi keadaan yang luar biasa ini, kita tidak bisa ibadahnya biasa-biasa saja. Maka ibadah kita pun harus luar biasa. Dan 10 hari terakhir ini adalah momentum, kesempatan yang baik untuk menunjukkan ibadah yang luar biasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, inilah petunjuk Rasulullah SAW dan kita berusaha untuk meneladaninya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis yang lain secara umum juga mengingatkan pentingnya untuk membuktikan kesungguhan kita membangun keluarga sakinah mawaddah rahmah itu dengan saling bahu membahu, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, termasuk saling membangunkan untuk qiyamul lail, tahajud dan seterusnya. Maka kita membaca dalam hadis sahih yang lain yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, rahimallahu rajulan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang suami, qama minal laili, dia bangun malam, di waktu sahur dia bangun, fasalla, lalu dia salat tahajud, wa aiqadha imra'atahu, lalu dia membangunkan istrinya, melihat istrinya tidur dibangunkan. Fa in abad, jika istrinya enggan tidak mau, apa yang dilakukan? Bawa ember disiram? Oh, tidak. Tapi nadhaha fi wajhil ma, diciprati dengan air. Ini teknis saja. Sebaliknya, wa rahimallahu mura'atan, mungkin terkadang istrinya yang bangun duluan. Biasanya Ramadan seperti ini ibu-ibu bangun duluan, mempersiapkan sahur dan seterusnya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang bangun duluan, qamat minal lail, dia tahajud qiyamul lail, melihat suaminya masih tidur tidak membiarkan, apalagi dengan dalih kasihan, capek, lelah, biarin aja, tapi dia berusaha untuk membangunkannya. Wa aiqadhat zaujaha, kata Nabi. Fa in aba, kalau dia enggan, berusaha untuk dibangunkan. Nadhahat fi wajhiha alma, wadhahat fi wajhi alma, maka diciprati wajahnya dengan air. Ini juga teknis. Masing-masing kita pasti tahu bagaimana cara efektif dan terbaik dalam membangunkan pasangannya. Kalau ibu-ibu punya suami yang bisa bangun sholat subuh atau sholatnya itu dengan beker alarm yang bunyinya membangunkan seluruh RT, maka ibu-ibu membeli alarm beker yang seperti itu, wajib hukumnya. Kalau seandainya memang tidak bisa bangun sholat subuh kecuali dengan itu, karena ada kaidah dalam usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka hukumnya wajib. Kadang-kadang ada orang yang baru bisa bangun dengan suara alarm yang keras. Maka untuk orang seperti ini, karena sholat subuh itu wajib hukumnya membeli alarm seperti itu, memasang alarm yang seperti itu. Jadi lihatlah, ketika ini ditegakkan, dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga, kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu? Saling membangunkan. Malam-malam 10 hari terakhir ini juga membangunkan. Maka pasti keluarga yang seperti ini dijamin menjadi keluarga yang bahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu hafizakumullah, kita berkepentingan, karena ketika keluarga itu bahagia, diberkahi oleh Allah, muncul al-istiqrar al-aili, maka pasti itu akan berdampak positif
bagi stabilitas dan kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikmati sendiri. Dan bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan Nabi itu biasa membangunkan, ya, mengetok pintu kamar menantunya Ali bin Abi Thalib. Putrinya Fatimah dibangunkan dan beliau mengatakan, tidakkah kalian berdua bangun untuk sholat? Itu juga yang ditiru, diteladani oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu biasa di waktu-waktu sahur sepertiga malam terakhir itu beliau membangunkan keluarganya untuk diajak sholat, dan beliau membaca ayat wa'mur ahlaka bis sholah, perintahlah keluargamu untuk sholat, as-sholah as-sholah. Dan ternyata ketika kita memasuki Ramadan seperti ini, bangun pada waktu sahur pada sepertiga malam yang terakhir itu ternyata mampu dan bisa. Sementara kalau di luar Ramadan berat apa ringan? Berat. Tapi Ramadan seperti ternyata bisa. Artinya apa? Bahwa setiap kita ternyata punya kemampuan. Semua kita pasti bisa kalau ada kemauan dan kesungguhan. Bapak Ibu, kalau di luar Ramadan, ketika seseorang bangun mendengar azan subuh, merasa kepagian apa kesiangan? Sebagian besar masih merasa kepagian, betul? Tapi kalau bulan Ramadan seperti ini, coba kalau seandainya kita bangun tiba-tiba dengar azan, kita merasa kesiangan atau kepagian? Pasti kebanyakan kita merasa kesiangan. Ini artinya kita insya Allah bisa dan mampu untuk mewujudkan, mengamalkan sifat-sifat ahli surga. Karena di antara sifat-sifat ahli surga ketika di dunia, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur dia sudah bangun dan memohon ampun kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Allah memuji mereka di waktu sahur beristighfar. Tentu ketika seseorang di waktu sahur beristighfar, tentu sudah dimulai dengan qiyamul lail, dengan tahajud. Dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Maka waktu kita bangun sahur itu jangan dilupakan untuk menunaikan sholat meskipun 2 rakaat ringan, lalu memanfaatkan berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Karena di dalam hadis sahih yang lain, di waktu itulah Allah subhanahu wa ta'ala turun ke muka bumi lalu menawarkan, hal min sa'ilin fa'utiyalah, adakah di antara hambaku yang bangun meminta kepadaku, pasti aku akan beri. Yang minta usahanya diberkahi Allah, pasti diberkahi Allah. Yang kebetulan dihadapkan dengan kesulitan, meminta kemudahan urusannya, dimudahkan Allah. Mungkin ada yang diuji dengan sakit, meminta kesembuhan, dikabulkan Allah. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah yang meminta ampun kepada aku, pasti aku akan ampuni. Maka perlu dimanfaatkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengejar Lailatul Qadar, berburu Lailatul Qadar, beliau tidak menikmatinya sendiri, tetapi beliau juga wa'aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Kalaulah kita tidak bisa mengajak mereka di rumah Allah bersama seperti ini, paling tidak kita bangunkan, kita kondisikan, kita ingatkan untuk bersama-sama juga menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir ini dengan ibadah kepada Allah. Kalaulah tidak bisa di masjid, bisa di rumah. Kemudian di antara yang dilakukan Rasulullah SAW yang perlu kita teladani adalah Rasulullah SAW ketika 10 hari terakhir melaksanakan i'tikaf. Beliau melaksanakan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu hafizakumullah, di dalam surat Al-Baqarah
di bagian akhir, ayat terakhir dari 5 ayat, ketika Allah menjelaskan kewajiban puasa, hukum-hukumnya, dan adab-adab yang terkait dengannya, mulai ayat 183 hingga 187 dalam surat Al-Baqarah. Pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, yaitu menjelaskan tentang i'tikaf di masjid. Di dalam Al-Quran banyak disinggung tentang i'tikaf. Lafaz akafa dengan seluruh derivasinya banyak disinggung oleh Allah. Tetapi yang terkait dengan i'tikaf di masjid ada 2 ayat. Salah satunya ayat ini, dan ayat yang lain adalah perintah Allah kepada nabinya untuk membersihkan rumahnya untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengejar Lailatul Qadar diantaranya melaksanakan i'tikaf, dan beliau melaksanakan i'tikafnya itu tentu secara full ya, dan seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya. Ini memang tentu yang terbaik. Kalaulah kita tidak bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam full seperti itu, apalagi sekarang ada pandemi dan seterusnya, maka paling tidak jangan pernah lewat 10 malam ini kemudian kita tidak mendapatkan pahala ibadah i'tikaf itu. Sehingga kalau kemudian ada i'tikaf di malam ganjil seperti ini, kita bisa ikuti, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala dan termasuk menghidupkan malam dengan i'tikaf seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan ketika i'tikaf kita bisa melaksanakan beragam ibadah, karena i'tikaf itu adalah al-mukthu fil masjid taqarruban ilallah, sengaja berdiam di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang yang i'tikaf sudah barang tentu dia akan banyak menggunakan waktunya ketika di masjid untuk beribadah, menghidupkan malam dengan beragam ibadah, dengan tahajud, dengan tilawatil Quran, dengan kajian seperti ini ya. Tanwi'ul baramid, variasi program ini juga dalam rangka supaya kita tidak jenuh, sehingga kita bisa isi dengan beragam ibadah-ibadah. Maka peluangnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih besar dibanding orang yang tidak i'tikaf tentunya, sebab dia menyengaja datang ke masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Rasulullah SAW melakukan itu. Dan kalau Nabi saja melakukan itu, padahal Rasulullah SAW telah dinas oleh Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya oleh Allah, melakukan seperti itu, apatah lagi kita. Harusnya kita yang tidak ada jaminan pengampunan dosa jauh lebih semangat dalam melaksanakan ini. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa terus menghidupkan malam-malam Asyur Awakhir ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga beberapa riwayat menyebutkan di antara yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mengakhirkan makan berat di waktu sahur. Jadi beliau tidak membebani perutnya dengan makan makanan berat supaya kondusif untuk bisa diajak beribadah. Ada sebuah riwayat juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, meskipun ada beberapa ulama yang mengkritisi hadis ini. Di antaranya Nabi sampai melakukan mandi antara maghrib dan isya, itu mandi. Ya, ini adalah ikhtiar, bagian untuk menyegarkan tubuh kita. Sebab orang kalau ngantuk kena air seger, kalau mandi berarti seger. Ini bagian hal-hal ikhtiar yang bisa dilakukan untuk mengkondisikan fisik dan badan kita supaya kondusif untuk bisa diajak begadang dalam rangka ibadah kepada Allah. Apalagi Lailatul Qadar itu malamnya singkat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian di antara yang diajarkan Rasulullah SAW dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan perlu kita teladani adalah
hari-hari mengejar Lailatul Qadar ini memperbanyak doa. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah berdoa dengan doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun maha pemaaf, tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau menyenangi orang memberikan maaf, maka berikan maaf kepadaku. Bapak Ibu hafizakumullah, para ulama hadis menjelaskan apa makna afuun itu. Afuun itu maknanya adalah mengampuni dosa, memaafkan, dan menghapus dalam catatan. Orang sekarang bisa bertobat, tetapi di zaman kecanggihan teknologi ini ada jejak-jejak digital yang tidak bisa kita hilangkan. Betul gak? Mungkin bisa kita hilangkan di HP kita, tetapi provider nyimpen. Mungkin kita bisa hilangkan, tapi ada CCTV yang bisa menyimpan. Ada tempat besar menyimpan. Data-data kita banyak disimpan di luar negeri. Tapi kalau afuun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan menghapus dalam catatan, sehingga terhapus catatannya. Maka pantas kalau kemudian Nabi mengajarkan untuk banyak membaca doa ini, karena kita ingin menghidupkan dan mengejar Lailatul Qadar itu untuk mendapatkan maghfirah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan inilah kemuliaan, kenikmatan yang luar biasa. Maka kita perbanyak doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau melihat bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW, seperti yang tadi kita jelaskan, kenapa? Karena memang penawaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan penjelasan Allah tentang Lailatul Qadar di dalam Al-Quran itu begitu sangat menggiurkan bagi mereka yang hidup imannya. Bagi mereka yang cerdas, apa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Qadar itu semuanya menggiurkan, sehingga pantas untuk kemudian kita kejar dengan sungguh-sungguh. Pantas kalau kemudian kita harus begadang untuk menghidupkan malam-malam dalam rangka mendapatkan itu. Dan kita merasa rugi kalau lewat begitu saja tanpa ada kesungguhan kita untuk mengejarnya dengan ibadah. Coba Bapak Ibu perhatikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berita gembira bahwa Lailatul Qadar itu malam yang sengaja Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran. Di dalam surat Dukhan, malam Lailatul Qadar itu lailah mubarakah, malam yang diberkahi. Bukankah kita juga mengharapkan rumah tangga kita diberkahi, usaha kita diberkahi, semua urusan kita diberkahi, rezeki kita diberkahi? Karena berkah itu tumbuh dan berkembang dan terdapat kebaikan di dalamnya, dan itulah yang selama ini kita inginkan. Kemudian perhatikan dalam surah Al-Qadar itu sampai disebut lafaz Lailatul Qadar 3 kali. Ayat pertama, ayat kedua, ayat 3. Dan ini penegasan diulang-ulang sampai 3 kali menunjukkan keagungannya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pertanyaan yang membuat kerinduan. Ditambah lagi dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sama dengan berapa? 83 tahun 4 bulan. Sekitar 83 tahun 4 bulan. Siapa yang kuat dalam kurun waktu 83 tahun 4 bulan hanya ibadah tok? Dalam usia kita sekarang ini campur baur antara ibadah dengan kegiatan yang lainnya. Tapi orang yang menghidupkan malam dan lalu mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia sama beribadah terus menerus selama kurun waktu yang panjang itu. Dan para ulama tafsir mengatakan penyebutan alf, 1000 di situ tidak membatasi hanya 1000.
lafaz 1000 di dalam Al-Quran digunakan juga untuk menunjukkan banyaknya, tanpa batas. Maka Allah bisa melipat gandakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian tanazzalul malaikatu warruh. Siapa yang tidak tergiur ketika membaca ayat ini? Para malaikat itu turun, dan turunnya berangsur-angsur. Allah tidak mengatakan tanzil, tapi tanazzal, berangsur-angsur. Para malaikat turun memenuhi bumi ini, termasuk warruhu fiha, malaikat Jibril, penghulunya malaikat juga ikut turun. Dan Bapak Ibu, kalau malaikat turun dengan izin Allah, itu artinya apa? Malaikat turun membawa rahmat dan barokah. Apa yang dilakukan para malaikat terhadap orang-orang beriman, terhadap hamba-hamba Allah yang menghidupkan malam-malam untuk ibadah kepada Allah? Di dalam surat Ghafir, nanti dibaca, silakan, surat Ghafir ayat 8 dan 9. Malaikat itu terhadap orang beriman, apalagi melihat menghidupkan malam ibadah, turun dan kemudian mendoakan orang-orang beriman ini agar dimasukkan ke dalam surga. Maka di antara doa malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, ya Rabb, wahai Tuhan kami, masukkan orang-orang beriman, hamba-hambamu itu, mereka yang sengaja bangun menghidupkan malam untuk ibadah kepadamu, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan, dan masukkan bersama dengan mereka orang tua mereka yang soleh, pasangan-pasangan mereka, suami atau istri yang soleh dan solihah, anak cucu mereka yang soleh, masukkan mereka bersama. Allahu Akbar. Bukankah ini yang kita inginkan? Kebahagiaan yang kita bangun bersama dengan keluarga besar kita di dunia, kita berharap itu kemudian bisa berlanjut bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat ketika turun mendoakan orang beriman. Lalu dilanjutkan, tidak hanya itu, ayat 9-nya, waqihimus sayyi'at, ya Allah, selamatkanlah mereka orang-orang beriman dari keburukan, kejahatan, dari musibah, dari bencana. Kalau kita sekarang menghadapi virus corona, selamatkan mereka dari virus corona. Siapa yang tidak tergiur dengan doa malaikat ini? Karena itu pantaslah kalau kemudian Nabi SAW menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dengan ibadah kepada Allah, diikuti oleh para sahabat. Bahkan dalam riwayat sahih, setelah Rasulullah wafat, para istrinya juga kemudian melanjutkan mengikuti menghidupkan malam dengan i'tikaf, dan seterusnya, sehingga i'tikaf ini menjadi sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, khususnya ketika 10 hari terakhir Ramadan. Maka ayat i'tikaf tadi disinggung Allah ketika bersamaan dengan menyinggung tentang kewajiban puasa Ramadan. Maka i'tikaf di bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari terakhir ini, adalah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menghidupkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan, ketentraman, keamanan itu ada di dalam Lailatul Qadar ini. Dan tentu saja ini juga termasuk menggiurkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kesungguhan yang sudah kita tunjukkan menghidupkan malam-malam, dimulai dengan malam ini yang merupakan malam 21 ya, mudah-mudahan kesungguhan yang kita lakukan ini berbuah hasil manis. Allah memberikan anugerah kepada kita Lailatul Qadar. Allahumma ballighna Lailatul Qadar, Allahumma ballighna Lailatul Qadar, waktubna mimman syahida Lailatul Qadar. Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar, Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar, Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna wa ikhwanana al-hadirin wal hadirat min utaqaika minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar.
Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli al-'ilm wa al-khair wa ahli al-Qur'an. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.